perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah tersedia. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Shalom. Selamat tunaiye. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan walaupun sudah malam. Kalau tidak kebaktian persiapan mungkin Mama baru tidur aku belum masih di rumah, masih duduk-duduk ya. Walaupun malam tapi kita boleh ada bersama dalam persekutuan ini untuk kita ada dalam persiapan perjamuan kudus pada esok. Mama sekalian, saya hitung dalam minggu ini saya dapat undangan ada 3. Undangan pertama, undangan nikah hari Senin. Terus ada undangan peletakan batu pertama gospel. Ya namanya, lupa yang di Rejodi deh. Saya mau sebut tapi masih takut nanti tersalah. Mesti belajar banyak lagi. Dan kemarin ada satu undangan datang lagi. Itu undangan nikah. Besok lagi. Bapak Mama dan saudara-saudaraku sekalian, ini undangan yang datang ini tentunya yang ditujukan kepada saya ini dengan kerinduan dan juga dengan harapan Pak Pendeta Boko bisa pergi, bisa hadir di sana. Nah, ketika undangan ini saya terima, saya lihat waktu perjamuan besok pagi, terus sore di sini. Begitu jam 3. Ya, ada kemungkinan saya pergi ikut pemberkatan nikah jam 9. Mungkin resepsi itu di antara, bukan antara hidup dan mati Bapak, antara pi dan tidak. Ya, karena perhitungan dengan waktu perjamuan di sini. Pasti Bapak Mama di sini dapat undangan hari Jumat Pasti dapat, ini pulau 1 ini kita bawa keluarga atas bawah, jadi pasti dapat. Baik undangan lisan maupun undangan tulis. Nah, Bapak Mama dan saudara-saudaraku, tentunya kita menerima sebuah undangan, baik undangan tertulis maupun undangan secara lisan. Besar harapan dari orang yang undang kita untuk kita bisa datang.
Karena apa? Karena pasti mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik 2, 4 atau 3, 4 hari sebelumnya. Dan segala sesuatu yang dipersiapkan itu tujuannya adalah untuk bisa ada bersama-sama untuk menjamu para undangan yang datang. Biasa kalau ada undangan seperti ini, ada ibadat syukur, terus setelah itu ada mami. Mami ini apa ya? Ya? Makan minum ya? Baru saya dengar istilah ini di sini, luar biasa. Mami makan minum. Nah, ini satu hal yang tidak terlepas dari ketika orang mengundang kita. Kita keluarga dalam rumah tangga saja dipanggil Pak saudara dong kau datang ini hari ini anak cucu ulang tahun, jadi pasti itu saja ada bunuh ayam yang harga 1 juta kemarin tuh ya. Ya, maksudnya ada siap potong ayam juga begitu. Apalagi kalau acara besar, bukan hanya ayam, tetapi ada i. Itu apa? Betul saya tidak salah omong ya. Puji Tuhan, saya mulai belajar pelan-pelan. Ada kambing, ada babi, dan lain-lain. Itu dipersiapkan semua. Belum kalau acara undangan untuk pesta nikah, acara adat, kenoto, pasti siap tenda, kursi, sound system, lengkap semua. Persiapan ini. Mau undang keluarga dong datang. Karena sudah dipersiapkan secara baik Bapak Mama untuk suatu acara dalam kebersamaan, dalam sukacita, maka pasti ada kekecewaan juga. Bapak Pendeta Bukit Sion Boko ini potong kasih undangan judes sonde datang. Kali ada sibuk pelayanan di kata terakhir itu saya. Ada hal kotong berharap Bapak Pendeta bisa datang begitu. Pasti ada rasa kekecewaan juga. Misalnya kita undang tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh adat, camat, kepala desa, orang-orang penting, terus dong tidak datang. Pasti yang tuan pesta juga, biar sampai apa-apa, dong ada sibuk nah, berikut sabar dong datang mengkat. Bapak Mama dan saudara-saudaraku sekalian, tentunya ini suatu kehidupan, suatu keadaan nyata yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan pasti saya percaya kita semua pernah merasakan ini ya. Ini keseharian kita. Dan ketika kita dapat undangan itu kita biasa mulai lihat di situ tanggal, jam, di mana, siapa. Oh, ini nama yang di sebelah nikah. Setelah kita lihat itu, kita mulai atur waktu sudah. Ini sebenarnya mau pi laut, pi jemur agar. Hanya ini undangan sudah datang jam begini jadi kermana. Mama, sudah kita siap kok kita jalan. Sebenarnya mau iris tua, tapi ini undangan datang jadi, ini antara iris tua dengan pemilih undangan ini pasti kita dilema juga. Tapi biasa begitu kermana, pi memenuhi undangan kalau atau iris tua. Iris tua, karena ini kalau tidak iris ini hari berarti kas tinggal nah sonde jadi lah. Ini kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita yang tentunya kita pernah alami dan kita pernah rasakan bersama. Nah, Bapak Mama dan saudara-saudaraku sekalian, dalam bacaan kita pada malam hari ini dalam kebaktian persiapan perjamuan kudus, dalam bacaan kita Injil Lukas 14, 15 sampai 24. Ya, ini tidak terlepas dari perikop sebelumnya, siapa yang harus diundang. Tetapi pada bagian ini mau menjelaskan bagi kita, memberikan perlindungan bagi kita saat ini, bahwa ini ada satu perumpamaan. Perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai untuk bicara dengan murid-murid dan banyak orang tentang hal kerajaan Allah. Kalau kita baca dalam Injil,
banyak perumpamaan yang Yesus pakai. Dan tujuan atau sasaran dari perumpamaan-perumpamaan itu adalah tentang hal kerajaan Allah. Nah, ini juga yang kita baca pada malam hari ini. Di sini Yesus kasih perumpamaan ini tentang ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Rencana untuk buat satu perjamuan besar dan mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, mari sebab sesuatu susiap. Begitu susiap habis, Tuhan ini kasih tahu dia pu hamba, sekarang sudah dikasih tahu orang dong kau datang semua susiap, diundang kau dong datang sudah. Tetapi Bapak Mama dan saudara-saudara, perumpamaan ini dijelaskan, digambarkan bahwa ketika mereka pergi dan bertemu dengan banyak orang untuk undang mereka datang, ada yang punya halangan, dong bisa pilih. Yang pertama kita lihat ada halangan dari bacaan kita ini. Aku telah beli ladang dan harus pergi melihatnya. Minta maaf. Aku minta dimaafkan. Yang pertama dia bilang, ini beta sudah beli ladang, ini ladang sekitar 1 hektar ini. Beta baru saja bisa memenuhi undangan jamuan besar itu. Beta mau lihat ladang dulu. Dan yang berikut itu, alasan yang berikut, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan harus pergi mencobanya. Satu bilang, sudah bisa. Beta baru beli habis ini lembu 5 pasang, ini beta mesti lihat dulu. Ini yang penting. Daripada memenuhi itu undangan perjamuan yang besar itu. Tetapi situ buang waktu. Kita harus lihat beta punya lembu ini. Mohon dimaafkan. Yang satu lagi alasannya yaitu aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Kalau ini tidak ada kata maaf di situ. Langsung omong beta baru habis kawin jadi beta sudah bisa pergi. Beta belum bisa jalan-jalan. Kok ini kotong baru habis nikah kemarin ini. Beta belum bisa jalan-jalan. Beta masih mau di rumah dulu. Nah, Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian, setelah itu hamba ini dia kembali ke tahu di Tuhan. Tuhan ini suka tahu semua. Tapi dong banyak alasan. Dong tidak mau datang. Maka murkalah tuan rumah itu. Kekecewaan. Karena apa? Undang dong mau datang. Dan setelah itu tuan pesta ini kasih tahu di hambanya itu, dia bilang, kalau begitu pergi ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang cacat, orang buta, dan orang-orang lumpuh. Ini pikir tahu di orang yang sehat, normal, anggota tubuh lengkap dong semua datang. Jadi pikir tahu itu orang cacat, lumpuh, buta, orang sakit dong itu yang datang. Dan ketika hamba-hambanya ini pergi untuk undang itu orang dong datang, tetapi tempat belum penuh, masih ada tempat kosong. Maka tuannya itu kembali pergi menyuruh kepada hamba-hambanya itu, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ untuk masuk ikut perjamuan besar. Diundang secara terhormat tidak mau. Dipanggil orang-orang yang cacat, orang yang sakit, itu juga tempat belum penuh, masih kosong. Terakhir main paksa saja. Paksa sudah mau datang, cepat datang. Paksa tuh, paksa loh. Berarti ini sedikit anarkis ini. Tapi paksa untuk hal yang baik.
bukan paksa untuk menghancurkan, paksa untuk ikut perjamuan besar itu. Nah, Bapak Mama dan saudara-saudaraku sekalian, ini perumpamaan atau ini gambaran. Apa arti perumpamaan ini? Perumpamaan ini sebenarnya mau menggambarkan tentang Yesus Kristus yang adalah anak Allah itu, yang datang ke tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Tuhan dan hamba-hambanya ini adalah satu perumpamaan tentang para nabi dalam perjanjian lama. Dan kalau baca perjanjian lama, Tuhan Allah utus nabi Musa, Yesaya, Yeremia dan sebagainya untuk kasih tahu di bangsa Israel, bilang kamu harus bertobat, kalau tidak kamu akan binasa. Itu jusonde omong ini hari dong dengar, besok dong bikin dong pung. Mulai disembah dewa-dewa, mulai hidup tidak seturut dengan yang Tuhan kehendaki, mulai melawan, mulai protes. Musa, lu kasih mati sengkotong di sini ini. Kotong ada tinggal enak-enak di Mesir sana, lu bawa sengkotong jalan di padang gurun ini semua mati ini. Itu Tuhan Allah yang lu ada ngomong-ngomong tuh ada di mana? Protes. Terakhir apa? Buat anak lembu emas kau sembah Ini sudah watak karakter sikap dari bangsa pilihan Allah Israel ya. Tetapi dalam keadaan yang demikian, Allah tidak mau supaya mereka binasa. Allah senantiasa dan memakai hamba-hambanya untuk menyampaikan suara kenabian. Dan sampai itu sudah tidak bisa, Allah sendiri turun di tengah-tengah dunia dalam diri Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Ngambil rupa seperti manusia, jadi sama seperti manusia, sehingga bangsa Israel, orang-orang Yahudi, mereka bisa lihat itu. Tetapi dalam kenyataannya Bapak Mama, nubuatan dari para nabi dalam perjanjian lama tentang kedatangan Mesias, keturunan bangsa Israel, mereka berpikir bahwa Mesias, tunas Daud, akan datang sebagai raja dengan dia punya kerajaan, dia punya mahkota, dia punya tongkat, dia punya bala tentara surgawi, akan kasih hancur pemerintahan Romawi. Itu yang ada dalam mereka punya pikiran. Tetapi kenyataannya terbalik. Tuhan Yesus datang, Ia adalah Tuhan, Ia adalah Raja, tapi Dia lahir di mana? Di kandang domba. Mama, kita punya domba di sini. Bapak Mama bisa membayangkan kandang domba yang keadaannya seperti apa? Tidak pantas dan tidak pas untuk ada di situ kita sebagai manusia. Apalagi ini Tuhan yang ada di situ. Dan keadaan selanjutnya ketika Yesus yang adalah Mesias nubuatan perjanjian lama ini, bukannya dia mengalahkan penguasa Romawi, dia ketemu dengan orang yang sakit, buta, orang yang cacat, orang perempuan yang berzina, orang yang kerasukan setan. Dia tidak ada dalam kerajaan istana, tetapi dia ada di jalan-jalan. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala, orang-orang yang paham tentang nubuatan perjanjian lama ini, dong bilang, kok ini Mesias yang dinubuatkan oleh nabi-nabi ini, kok seperti ini? Maka pada akhirnya mereka tidak percaya. Mereka bertanya, engkaukah Mesias? Kenapa ada pertanyaan ini? Karena itu dong bilang, ini bukan Mesias ini. Ini Yusuf, tukang kayu pun anak ini. Ini dia bawa ajaran sesat. Itu pemahaman orang-orang ahli Taurat.
Karena berbeda jauh sekali. Karena itu dalam bacaan kita tadi, pergi dan lihat itu orang-orang yang cacat, buta, tuli, sakit dong itu. Yesus datang untuk mereka yang tersisihkan dan yang menderita. Nah, Bapak, Mama, dan saudara-saudaraku sekalian, itulah arti perumpamaan ini bagi kita. Bahwa Yesus datang di tengah-tengah dunia yang nyata ini, kita sudah diselamatkan. Nah, sekarang apa yang dapat saya dan saudara kita renungi, kita maknai sebagai anggota sidi jemaat di sini yang akan mengikuti perjamuan kudus besok? Ini saya bisa hitung kita jumlah ini. Ya, saya tidak terlalu ingat SK pos pelayanan ini ada tercatat anggota sidi di situ, tapi saya lupa. Tapi lebih banyak dari ini. Yang punya jumlah ada sekitar berapa ya Bapak PJ? 74. Ya, ini sonde setengah Juni. Ini tempat kosong masih banyak ini. Kita mau dipanggil yang di mana lagi? Apa yang dapat saya dan saudara kita maknai dan kita renungkan dari firman Tuhan hari ini untuk kita? Bahwa kita yang ada saat ini, kita sudah memenuhi undangan. Hari Minggu kemarin warta pelayanan. Warta pelayanan untuk perjamuan itu adalah undangan Tuhan melalui gereja ini. Untuk Bapak Mama hadir dalam persiapan dan juga perjamuan kudus sebagai anggota sidi. Dan undangan melalui warta itu kembali dilanjutkan lewat persiapan bunyi lonceng. Pertama, kedua, ketiga. Mulai. Nah, Bapak Mama dan saudara-saudaraku sekalian, kita yang hadir hari ini dan kita memenuhi undangan untuk ada dalam persiapan perjamuan kudus, tentunya kita menyadari benar bahwa kita sebagai orang-orang percaya kita perlu untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kenapa kita harus mengambil bagian dalam perjamuan kudus? 1 tahun perjamuan kudus berapa kali, Bapak Mama? 1 tahun ada berapa kali? Oh ya, minta maaf, ini baru perdana kemarin. 1 tahun ada 4 kali, Bapak Mama. Ya, perjamuan kudus itu ada 4 kali. Di bulan 1, 2, sekarang 3. Akhir tahun Desember 4. Kita sebagai anggota sidi, kita menyadari diri walaupun ini baru perdana kita dengar dari Bapak PJ, ini baru kali kedua. Begitu perdananya kemarin triwulan 2. Tentunya kita menyadari diri bahwa kita sebagai anggota sidi jemaat, kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Karena lewat perjamuan kudus, maka iman percaya kita senantiasa diperbaharui di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita turut serta bersama-sama dalam perjamuan kudus itu, kita makan roti dan minum anggur itu sebagai tanda bahwa kita turut merasakan akan penderitaan Yesus yang telah menyelamatkan saya dan saudara. Kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus atau Herani, betul kok? Orang Kristen penyebutannya Herani, betul Kayaknya saya mulai sedikit-sedikit ini. Tinggal sambung menyambung jadi satu kalimat berarti ya sudah bisa. Nah, Bapak Mama dan saudara-saudaraku sekalian, ketika kita mempersiapkan diri, bukan berarti bahwa kita ini terlalu baik, terlalu sempurna dan terlalu tidak berdosa. Tetapi justru dalam keberdosaan kita, dalam setiap sikap hidup kita, dalam pergumulan kita, dalam tantangan, dalam keluh kesah, dalam pencobaan,
kita perlu diperbaharui dalam roh dan kebenaran. Peristiwa pencurahan Roh Kudus itu terjadi satu kali saja ya Bapak Mama. Hanya kita peringati dia setiap tahun. Pentakosta itu kejadian terjadi satu kali. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika Tuhan menjanjikan murid-murid, sabar, saya naik, saya kembali kasih roh di kamu, kamu akan dikuasai luar biasa untuk memberitakan Injil. Peristiwa pencurahan roh terjadi satu kali. Tetapi pembaharuan roh harus terjadi berulang-ulang kali dalam kehidupan kita. Nah, salah satu bagian bagaimana kita memperbaharui roh dalam hidup kita yaitu lewat perjamuan kudus yang akan kita rayakan bersama. Bapak, Mama, dan saudara-saudaraku sekalian, tetapi kita juga perlu menyadari diri bahwa seringkali ada berbagai hambatan, tantangan dalam hidup kita yang membuat kita menahan diri untuk belum bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tetapi firman Tuhan hari ini mau kasih ingat kita bahwa dalam persiapan ini kita sudah mengambil bagian saat ini, maka janganlah hati, pikiran, perasaan kita melekat pada harta, kekayaan duniawi. Tadi itu ladang, lembu, kawin, itu kan pikiran dunia, harta, dan juga pekerjaan, dan juga keluarga. Tetapi kita harus menyadari diri bahwa ketika undangan ini datang, maka seperti tadi pengantar khotbah ini, kita harus menerima, merespon undangan itu. Karena kalau tidak, perumpamaan ini saya pikir jelas. Tuhan juga bisa marah ya. Mama, Tuhan Allah bisa marah atau tidak? Bisa ya. Tetapi kita menjaga hidup kita memohon supaya jangan. Tapi kita menjaga akan diri kita supaya kita juga turut serta di dalam perjamuan yang besar ini. Karena kalau tidak berarti terakhir paksa orang-orang yang kita tidak tahu nanti orang dari mana. Padahal kita ini yang herani, yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi kalau kita tidak mau mengambil bagian, maka pasti tempat itu masih ada, tapi kita tidak ada di situ. Karena itu Bapak Mama sekalian, marilah kita ada kembali dan mempersiapkan diri kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan menolong dan menguatkan kita untuk kita boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari esok. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita mempersiapkan nyanyian dalam Kidung Jemaat nomor 368. Kidung Jemaat nomor 368, bait pertama dan kedua akan kita nyanyikan setelah pertanyaan dan pengakuan. Bapak, Mama, dan saudara-saudariku sekalian, semua anggota SIDI yang hendak merayakan perjamuan kudus pada hari esok, saya persilakan berdiri untuk menjawab di hadapan Allah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.